Kali ini kita akan menyajikan informasi masih seputar teknologi, yakni Hyperloop. Apa sih Hyperloop itu? Kok asing banget ya didengarnya? Tenang, kali ini kita akan ulas berbagai informasi mengenai Hyperloop termasuk cara kerjanya. Hyperloop ini merupakan suatu konsep sistem transportasi berkecepatan tinggi yang diajukan oleh wira swasta kenamaan yakni Elon Musk. Hyperloop ini bergerak dengan menciptakan tekanan rendah yang memungkinkan kapsul besi ini bergerak dengan kecepatan yang amat tinggi dan dapat melesat hingga 750 mil per jam loh. Hyperloop ini dikatakan lebih murah dan lebih cepat daripada perjalanan menggunakan kereta api atau mobil, dan unggulnya lagi, Hyperloop ini ramah lingkungan, artinya Hyperloop lebih sedikit menghasilkan polusi daripada perjalanan udara. Hyperloop ini tentunya memiliki perbedaan yang signifikan dengan kereta tradisional. Perbedaan pertama, sebagian besar udara di dalam pod yang membawa penumpang dihilangkan untuk mengurangi gesekan. Hal itulah yang membuat Hyperloop ini dapat bergerak hingga 750 mil per jam. Kedua, Hyperloop dirancang menggunakan ide dasar sama seperti meja hoki udara atau menggunakan pengangkatan magnet untuk mengurangi gesekan sehingga pod mengapung di atas sky udara, ketimbang kereta tradisional yang menggunakan roda. Gimana sih cara kerja dari kereta Hyperloop ini? Selain menggunakan prinsip elektromagnetik seperti peluru maglev, Hyperloop juga mengadopsi prinsip termodinamika dan dinamika fluida. Nah, berikut ini ada 4 hal yang penting yang membuat Hyperloop mampu bergerak cepat. Pertama, Hyperloop dipergerakkan oleh 2 motor elektromagnetik. Dengan ini, diharapkan Hyperloop bisa mencapai kecepatan hingga 1200 km per jam. Sebagai gambarannya, kecepatan pesawat ini sekitar 900 km per jam dan kecepatan kereta maglev 600 km per jam. Kehebatan utama kereta Hyperloop terletak pada hal penting yang kedua, yakni kipas angin raksasa dan kompresor. Musk mengungkapkan dalam dokumen setebal 57 halaman yang dirilis tahun 2012, dua alat itu berguna untuk melampaui Kantrowitz Limit, hukum gerak dalam tabung yang diungkapkan Arthur Kantrowitz, fisikawan asal Amerika Serikat. Kantrowitz Limit menyatakan saat sebuah benda bergerak dalam tabung semi-vakum, udara di bagian benda itu akan termampatkan. Pada akhirnya, udara itulah yang justru menghambat kecepatan gerak benda karena teori ini persis seperti penerapan dalam jarum suntik. Kipas angin raksasa dan kompresor membantu mengalirkan udara ke dalam kapsul dan sekitarnya. Ketiga adalah air bearing. Air bearing merupakan bantalan sepanjang 1,5 meter yang digunakan untuk menciptakan udara bertekanan rendah. Air bearing ini akan membantu kapsul bergerak melayang, persis seperti interaksi magnet dengan kutub yang sama pada kereta cepat Shinkansen. Bagaimana caranya? Kipas angin raksasa dan kompresor akan mengantarkan udara air bearing ini. Udara lantas diubah tekanannya menjadi lebih rendah. Dengan ini, udara membantu melayang sekaligus meminimalkan gesekan dengan tabung dan memaksimalkan kecepatan. Memang, udara sendiri menciptakan gesekan. Kereta Hyperloop dirancang bergerak di ruang hampa udara agar kecepatannya maksimum. Namun, menurut pengusaha Elon Musk, menciptakan sebuah ruang hampa sejauh ratusan kilometer itu rasanya tidak mungkin. Maka diputuskan yang dipilih adalah menciptakan ruang dengan udara bertekanan rendah. Hal terpenting keempat ialah jalur kereta Hyperloop. Elon Musk mengungkapkan Hyperloop sebaiknya bergerak di jalur layang. Jalur itu dibangun di atas pilar mirip jembatan layang. Masing-masing pilar menampung satu tabung, dan nantinya satu tabung lainnya akan dihubungkan. Setiap pilar dirancang sedemikian rupa sehingga bisa tahan dari goncangan gempa sekaligus bisa menahan beban yang bergerak cepat. Dengan konsep Musk tersebut, Hyperloop menjadi transportasi yang bukan hanya cepat tetapi juga relatif dan tidak terganggu oleh gempa maupun cuaca. Tantangannya membangun jalur yang sesuai standar sehingga benar-benar bisa tahan dari gempa. Teknologi Hyperloop masih terus berkembang meski konsep dasarnya sudah ada sejak beberapa tahun lalu. Namun Hyperloop yang paling awal aktif dan berjalan sejak tahun lalu tetapi teknologinya masih dalam tahap awal. Namun sepertinya yang kita tahu memerlukan dana yang cukup besar sekitar $60 juta per kilometernya. Selain hal tersebut, para usahawan juga memperhatikan aspek keselamatan penumpang yang tentu lebih tinggi resikonya dibandingkan pengangkatan barang. Untuk mencapai tujuan-tujuan dari proyek Hyperloop ini seperti memiliki kecepatan yang super tinggi dengan hampir vakum di kereta Hyperloop dengan tujuan mengurangi gesekan dan tahanan udara, sampai saat ini Hyperloop belum menemukan solusi dari masalah tersebut dan industri logistik masih berharap Hyperloop bukan hanya sekedar impian saja.
Saat ini ada SpaceX milik Elon Musk, Hyperloop Transformation Technologies, Hyperloop One, Transport, dan Virgin Hyperloop yang tengah berada di pasar teknologi Hyperloop dan kerap melakukan uji coba Hyperloop. Nah, itu tadi informasi bidang teknologi seputar Hyperloop yang tentunya sudah menjadi asing di telinga teman-teman semua.